Selamat datang dari konten visual. Konten foto dan video paling sangar Tanggulangin. Oke. Kali ini kita lagi bersama Mas Dimas Yumi. Mas Dimas Yumi adalah seorang fotografer wedding berasal dari Surabaya yang karakternya tuh unik ya Mas ya. Unik banget. Dia tuh lebih ke jurnalis. Iya Mas ya. Iya sih Mas. Nggak tahu ya. Kita lihat lah ya. Kita kulik-kulik lah ya. Dari segi fotonya bisa nilai sendiri nanti. Kalian-kalian yang nonton video kali ini gitu. Jadi kita belajar dari Mas Dimas Yumi kali ini bro. Kenalan dulu ya. Jadi kali ini kita mau kenalan dulu sama Mas Dimas Yumi, silakan berkenalan dulu. Nyapa-nyapa ke sobat visual. Hai Velas. Wes. Velas. Nama saya Dimas, panggilannya Cumi. Saya seorang wedding photographer berasal dari Surabaya. Dari Surabaya. Ikut vendor mana kalian Mas? Atau sendiri? Kebetulan saya join sama teman saya namanya Islan. Kita berdua punya vendor Perfetto Foto. Perfetto Foto. Wah, mantap nih. Dari nama asik nih. Yo, penasaran gimana? Nah, ini Mas Dimas mau cerita nih tentang dari karyanya, ya enggak? Karya dan rasa dari Mas Dimas Yumi. Pertama, dia mau cerita tentang The Wedding Emotion of Ririn Dimas. Jadi yang ini. Oh iya, jadi Mas. Loh, salah gimana? Waduh. Katanya yang itu dulu. Oh iya. Waduh, salah ya Pak. Lanjut terus. Semoga. Terus ngapain? Jadi gini ya. Kebetulan saya diminta tolongin untuk apa ini namanya? Bercerita tentang Gulung-gulungnya gini, bal-balan. Kebetulan saya disuruh untuk menjelaskan beberapa foto wedding atau ya foto wedding ya sama pre-wed. Kebetulan saya ngambil wedding Ririn Dimas. Benar, lokasi di mana Mas? Ini kebetulan di daerah Mojokerto. Terus kenapa saya mau menampilkan ini supaya memberi gambaran ke teman-teman fotografer penggiat usaha foto, dimana ya mungkin tantangan mereka selama ini, oh ya tempatku nggak bagus dan lain-lain, bajuku kayak gini, ya gitu kan. Terus saya berusaha untuk memberi stimulus supaya jangan cepat menyerah gitu. Dimana tempat biasa itu bisa kita ulik. Yang penting kita ada taste, bukan selain taste kita juga ada. Oh ya, ini tempatnya oke nih sebenarnya untuk buat foto. Mungkin mereka kurang peka gitu. Oke. Jadi foto itu bukan cuma soal tempat aja ya. Bagaimana cara kita mengolah sebagai fotografer? Gimana kita punya insting yang peka terhadap suatu situasi, keadaan, terus sama kondisi yang di lapangan seperti apa. Peka sama sekitar pokoknya Mas ya. Ya, gitu. Yes, untuk gambar atau kita foto preparation itu untuk saat ini saya tuh nggak sebanyak dulu. Orang-orang dulu aku ngambil terus sambil secukupnya atau juga masuk di album nggak terlalu banyak kan. Gitu. Intinya kita ambil yang sekiranya penting. Ya, more quality less quantity lah ya. Gitu. Terus ternyata di situ ada anak-anak kecil nih yang mereka juga antusias sama event yang lagi ada di situ. Oh ya, ini sebenarnya aku naruh si Mbak Ririnnya itu di backdrop. Terus tiba-tiba ternyata anak kecil-kecil itu suka nimbrung kayak gitu. Terus nah akhirnya kita berdayain aja anak kecil, kita kamu berdiri di situ, terus ya kita speak lah, direct sedikit. Susah nggak Mas? Gak susah sih, asal ada duitnya. Nih duit buat beli beng-beng. Wah, dikit sih. Kayak gitu. Terus ya at least kita juga ngeliatin suasana, terus chill sama lingkungan sekitar. Kayak gini kan. Oke, ini ada rumah dan ini semacam kayak bukan rumah yang dia mewah. Kayak gitu. Ya cukup lah untuk sebagai tempat tinggal. Iya. Terus jadi malah itu ada ceritanya Mas ya kalau ada suasana sekitarnya. Suasana sekitar itu juga. Oh iya ini rumah tetanggaku nih kayak gitu kan, dibuat foto terus. Nah ini seperti ini ya at least backgroundnya
mungkin nggak sebagus kayak yang di kota dan lain-lain, tapi kita berusaha untuk nyari tempat yang terbaik lah. Terus kita juga aku juga madu-madanin, oh iya bunga kan juga identik sama kesukaan sama wanita kayak gitu. Ada juga insert-insertan yang mungkin bisa jadi pemanis untuk dibuat layout. Tuh. Ya, tapi juga susah nggak mas meyakinkan kliennya supaya mau difoto di tempat kayak gini mas? Mungkin untuk awal-awal pasti susah, tapi kalau misalnya kan seperti sempat saya omongin beberapa saat yang lalu, semua itu by the time, jadi nggak mungkin sekarang aku ngomong gini pasti bisa kayak gitu, tapi kita di feed Instagram kita atau di feed foto kita masukin, kita cobain kayak gitu lambat tahun klien pasti nurut dan itu bisa nge-track calon klien untuk percaya trust ke kita. Oh iya, aku mau difoto dimanapun itu pasrah lah gitu. Mereka juga yakin. Ya ini bahkan beberapa bulan yang lalu, di bulan apa ya? November atau Desember Januari, ada klien aku minta manekin. Aku nggak usah manekin mas, aku percaya kamu kok, gantungin di tempat jemuranku yang mungkin ada pakaian kotor atau pakaian bersih itu nggak masalah, itu ya udah, itu real life ku kayak gitu mas. Itu baju akadnya dia, lu nggak apa-apa tak? Ya nggak apa-apa, istilah percaya. Nah gitu. Nih kita ambil juga preparation yang cowok. Itu kalau misalnya emang ada waktu terus ini. Gitu. Nah ya loh, menurutku unik sih. Nggak semua orang pengen ditunjukin ininya mas. Betul. Situasi dapurnya loh. Nah, tuh. Sebenarnya ini challenging juga sih. Emang requestnya sih pemulainya mas? Nggak ada. Ya request klien, bukan request sih. Klien milik kita, Porveto, itu berdasarkan hasil portofolio kita. Oh ya, aku pengen difoto ala candid atau berantakan dan lain-lain. Kebetulan foto kita juga berantakan gitu kan. Cuma masih bisa dipertanggungjawabkan insya Allah. Nah di situ aku sebagai interest juga sih, tantangan juga. Oh iya, foto di kampung ya mungkin deg-degan, tempatnya juga nggak sebagus seperti yang di kota-kota, tapi itu challenge-nya untuk seorang fotografer. Gimana nih tesmu itu tak kasihkan tempat seperti ini tuh main nggak gitu sih gitu. Terus oke, kita foto aman sekiranya kita dapat, kita beralih ke foto yang pendukungnya, pendukung dari event tersebut. Siapa? Ya orang-orang yang berjasa, dari KRI yang berjasa bikinin makanan buat kita, buat tamu dan lain-lain. Masa mereka juga nggak ada fotonya, dokumentasi gitu loh. Ya buat kenang-kenangan lah. Terus kita masuk ke area dapur, kita foto suasananya, terus kita cari sekiranya mana nih yang unik. Oh ya dapurnya kayak gini, supaya kalau misalnya dia udah si Mbak Ririn dan Mas Dimas itu misalnya udah tua, dia melihat foto ini, oh iya dapurnya tetanggaku atau dapur yang dipakai pada saat pas aku event itu kayak gini nih. Terus sekarang mungkin udah bagus lagi, alhamdulillah gitu loh. Terus oh ya orang-orang ini yang bantu aku, yang mereka berjasa ke aku gitu. Terus sih, terus mereka datang ya aku emang sengaja ngeliatin, oh iya ini ada kayak suasananya. Terus dia datang, sorry emang mereka nggak maskeran gitu. Waktu pandemi. Pas pandemi ya. Tadinya dia pakai sarung tangan yang ini untuk bersihin kamar mandi, Polska gitu yang biru. Polska masuk ganti. Terus kebetulan alhamdulillah ada yang bawa gloves yang putih gitu. Dan dia tipikal juga yang aneh, unik, terus nyeleneh kayak gini kan. Dia gitu. Terus ya kita tetap standby sih. Ya nggak nyalain kalau misalnya ada fotografer yang tipikalnya fotografer roll-rollan. Itu nggak. Ya itu jalan mereka terdiam sendiri, benar. Karena mereka pakai roll nggak masalah gitu. Kalau misalnya mereka, aku nggak bisa untuk dapetin momen-momen unik-unik itu. Tapi ya udah, kalau emang seperti itu kamu dapetin yang aman. At least ini untuk gambaran kalau misalnya mereka beralih dari roll ke seperti unlimited shot. Nah di sini aku ngeliatin
dia mau nggak tahu kayak dia mau ngomong ini kayak dia diajak ngomong sama pembulunya nggak tahu mungkin apa serah apa gitu. Nah terus at least juga kita juga ngikutin di sekitarnya apa gitu. Nah ini ada orang-orang pada ngikutin kayak gitu kan. Bener ya. Tapi di sebelum itu ya mungkin dibisikin sesuatu untuk mungkin dia bisa ngomong apa gitu. Pas ditanyain, nah, ini pas ijab kabul, terus ternyata setelah ijab kabul dia senang gitu. Yes. Ya tetap kita standby gitu. Nah, dia ekspresi mantap. nih terus ini bukan ya nggak sewaktu dalam satu momen runtutan itu aku dapetin semua sih, tapi pada saat misalnya setelah ini dia mau aktivitas apa, mau dia dan lain, mungkin mereka juga interest. Nah kita baru beralih ke yang lain audiensnya kayak gitu, motret audiens. Tapi kayak yang kebetulan kayak yang ini langsung set noleh langsung. Jadi kita berusaha untuk bisa peka. Nah, terus ini aktivitas masnya lagi ngangkat frame untuk dibawa ya itu untuk dokumentasi lah. Dia kayak salah mau cipokan selana belana ya foto berdua foto kamar Menarik sih. Ini ganti busana. Tipikal wedding kampung ya. Tipikal masnya juga tipikal yang ceria ya. Lucu. Nah terus lainnya ada kayak sandal di. Kok iso di sawah coba sandalin? Ya betul. Terkadang kita itu juga dapat juga harus peka sama keadaan atau momen supaya kita ya udah standby sih di sini untuk suatu waktu. Kan kita udah tahu tipikal klien kita semacam kayak gimana. Dia lebih all out pada saat berekspresi. Ya udah berarti kita harus tahu dia ekspresi pada saat ketemu siapa aja sih, atau tiap ketemu orang dia pasti ekspresi. Kalau emang kayak gitu kita harus siaga gitu. Tapi kalau misalnya kita tertentu nih Pak D ini kan kemarin pas akad dia gak datang. Nah berarti dia pas resepsi datang pasti interaksinya dapat gitu. Terus ini ada ya candid sih. Ibunya ngelempar duit ya apa. Ini Mas kan tiba-tiba turun dari pelaminan joget ikutan nimbrung situ. Ini sih emang harusnya wedding seceria ini gitu. Dia ikutan ambil duit. Oh ini udah ada. Oke. Setahun sekali sih hidup sekali. Berapa puluh umur saya kan balik. Duitnya keluar banyak. Udah. Jadi ada mau nikah siri. Itu kan nggak ada duit. Rame-rame Mas. Jangan di-cut ya. Wah ini aku lihat sih aku lihat si karakternya Mas Dimas Sumi ini fotonya. Dia ini jago nih pemilihan. Nggak tahu nih sadar nggak sadar Mas Dimas sih kayak dia tuh milih backgroundnya warna. Itu mesti cuma hitung tadi cuma 3, 4 maksimal 4 warna. Itu nggak gampang loh buat fotografer. Nah itu secara sadar nggak sadar Mas kira-kira? Nggak sadar sih Mas. Terus terang. Insting ya? Insting. Saya tuh motret. Mungkin jangan dicontoh nih ya. Saya tuh motret itu berdasarkan feeling dan insting. Dari awal saya motret 2010 itu seperti itu. Terus. Berarti emang udah terlatih dari 2010 ya? Iya itu. Terus saya juga kayak settingan kamera. Ini jangan dicontoh ya buat para users. Users. Cok, swanger user. Kamera user. Nikah apa? Timbangannya player. Wait, sampe no nikah? Saya nikah. Nikah. Buat nikah nih guys. Barangkali ada yang pengen belajar dari Mas Dimas Cumi. Gimana tadi? Settingannya tadi gimana? Ya itu tadi jangan sama kayak saya. Saya jujur saya nggak bisa ngatur, bukan nggak bisa sih. Saya lebih feeling untuk ngatur apapun itu berdasarkan feeling doang gitu, bukan ini pakemnya. Gak ada pakemnya, tapi sebenarnya itu seharusnya emang ada pakem. Mungkin di dalam ruangan ini harusnya isu berapa. Ya kembali lagi saya main feeling dari dulu seperti itu. Terus sempat ada teman yang nasihatin, ya nggak boleh kayak gitu juga sih. Ya emang itu
salah buat saya. Terus itu untuk cambukan untuk biar saya makin belajar lagi. Saya pun juga masih bisa harus belajar gitu. Yoi. Nggak ada namanya berhenti untuk belajar dan berkarya. Capture what you believe. Nah, iya. Dan itu kayak berdasarkan ya by the time, nggak bisa yang langsung bisa gitu. Terus ada yang ngomong, enak mas kamu udah punya nama, udah bisa kayak gini-gini. Dan saya pun juga Prosesnya lama tahun-tahun gitu, ya. 10 tahun gitu loh. Terus oke. saya dulu anak ibaratnya kayak semacam anak gaul gitu, sombong. AGS. Iya, anak gaul TP. Oh, anak gaul TP. Anak gaul TP. GS. Anak GS. Surabaya. Nah, terus di situ saya sebenarnya basically bukan di foto. Saya senang di foto. Senang di foto, narsis. Terus habis itu ada teman yang datang bawa kamera, foto yuk, ayo foto. Terus ada suatu ketika, pinjam kameramu dong tak foto. Terus menarik gitu. Terus saya minta orang tua untuk membelikan modali, terus ya udah nggak dibelikan. Terus nah tapi sebelum itu saya juga main sana sini. Temanku juga nggak anak sepantaran. Jujur aku nggak terlalu senang main sama anak sepantaran. Kalau lebih senang yang lebih tua atau yang lebih muda. Ya sepantaran ada lah. Terus kenapa aku main di sana sini? Mungkin ya ini investasi sih ternyata. Ya nggak jangka pendek, ternyata alhamdulillah jangka panjang. Mereka tahu dulu Cumi yang dikenal itu bukan anak nongkrong, tapi sekarang ini dia tahu aku sebagai seorang fotografer wedding. Nah, dimana mungkin kakak tingkatku yang belum menikah atau adik tingkatku yang belum menikah mau menikah, dia tahu aku pakai aku. Terus akhirnya semacam kayak getok tular atau word of mouth, pakai ini ya, pakai Cumi aja. Ini, kamu pakai apa? Nah, seperti yang sangat kerasa sih, ya alhamdulillah beberapa tahun belakang itu cakning sih. Jadi ada temanku, anak teman SMA, dia ikutan cakning, kepilih, dan itu aku kenal dekat. Dia angkatan di atasnya dia, angkatan di bawahnya dia. Nah itu alhamdulillah dapat pasar dari situ ya rezeki ya, investasi gitu. Ya. Nah kenapa aku ngomong ini, karena jangan segan untuk bergaul yang benar ya, bukan bergaul yang untuk yang salah gitu. Terus anggap itu sebagai cari rezekimu, carilah link sebisa mungkin, sebanyak mungkin pada saat pas di lapangan atau di luar lapangan. Lapangan itu seperti yang kayak di wedding, kita datang itu bukan untuk kita datang bukan untuk tukang foto sebenarnya. Kata-kata beda. Nah kayak gitu, kita datang sebagai seorang fotografer. At least orang lain ngomong, Pak foto tuh, iya tukang fotonya ya haknya mereka. Tapi kita menanamkan diri kita sebagai seorang fotografer profesional, dimana kita datang sana kita harus punya harga diri, harus punya value. Berarti kita artis gitu. Oh ya ini mas datang ini bla bla bla, supaya bukan kita ada misi. Ya pak, saya fotonya kayak gitu. Foto mas foto dong biasa gitu. Ya bukan berarti kita sama pak saya fotonya, enggak gitu. Kita kenalin, halo pagi, saya fotografernya mbak ini kayak gitu. Tapi kita tegas gitu loh, bukan yang iya lembek gitu. Itu buat apa ya? Membangun image-nya kita atau membangun kepercayaan dirinya kita, dan supaya klien atau keluarganya klien itu menghargai kita. Oh ya ini benar-benar pro nih. Meskipun kita nggak pro misalnya seperti itu. Attitude-nya. Tuh. Terus mantap. Nah, bang, jangan salah bergaul, gitu. Saya menggauli. Ini gaul ya. Juga seperti yang dikatakan Anton Ismail sih, yang di kelas pagi. Beberapa teman cerita yang menentukan nasibmu atau yang menentukan linkmu itu juga dari hasil tongkronganmu. Ya bukan berarti tongkrongan yang nggak benar itu menghasilkan yang nggak benar juga, tapi ya seperti yang aku ngomong kayak gini, saya berharap apa yang saya omongkan itu ya mungkin ada salahnya, ada benarnya, tapi bagi yang pendengar itu memfilter oke, ini bukan, jangan ditelan mentah-mentah gitu. Takutnya
kamu seperti ini. Sorry saya agak melenceng sedikit, tapi saya juga berharap teman-teman itu ikutan workshop dan lain-lain. Betul. Tapi Betul. di samping kamu ikutan workshop, kamu pasti menyaring, kamu mendengarkan, bijaklah juga untuk memfilter omongan-omongan itu. Terkadang itu omongan itu mungkin nggak cocok ke kita, nggak mutlak itu benar, mungkin dia cocok di dia tapi nggak cocok ke kita. Maka dari itu kita harus memfilter, menyaring itu sedemikian rupa supaya yang manfaat itu ada untuk ke kitanya sendiri. Ambil positifnya Ambil aja, positifnya gitu. Wush, mantap Wajangannya mantap. Inilah dari pembicaraan orang yang udah profesional tuh yang berbeda. Ya ilmunya pasti masih. Saya juga masih belajar. Semua masih belajar. Sama-sama. Umur itu menentukan. Oke, bercanda. Oh ini Mas, tadi kita juga nemuin nih di IG. Fotonya juga menarik nih, mbak-mbak ini kayak menulis, barangkali ada cerita nih Mas. Mbaknya ini nulis ya? Enggak, sebenarnya dia itu lagi nulis untuk nulis untuk rincian pengeluaran sih. Pantes nangis yo. Nangis Rinso, yo kan Rinso, Anco, Denko. Bojoku ora mulai-mulai ya, mulai akhirnya ya nangis. Walah, gitu. Jadi, gue bisa nangis sih gimana? Apa ya? Gini sih, sama kayak Gimana cara membawa ininya mas? Emosinya mas? oke. Sebenarnya gimana jelasin? Nangis itu jangan kita tiap kita motret itu kita punya Harus persepsi nangis. harus nangis. Enggak, Nangis itu anggap aja bonus. Natural, Seperti yang dikatakan saya sempat ikutan workshop si Felix Felix. Irawan, dia mengatakan jangan nangis sebagai acuan keberhasilan, kayak gitu. Anggap aja nangis itu bonus. Nah, kenapa ngomong seperti itu? Supaya nggak di mindsetin, aku mau motret, aku dengan cara seperti ini aku mau bikin nangis. Enggak. Sebenarnya dia nangis mungkin ada sebabnya. Ya, kalian mau nanya apa dulu nih? Nangisnya seperti kayak gimana? Maksudnya cara gimana ngedaernya mas? Oke. Ini gimana? Sebenarnya Gimana ngedaernya? Kan Ada ini nggak? Ada kayak narasi-narasi yang dibuat dari Mas Dimas nggak? ada sih, cuma saya nggak berani untuk mengeluarkan detail Bahaya, di sini. bahaya. Bukan bahaya juga sih. Saya juga kasihan bagi orang-orang yang udah membuat workshop dan lain-lain. Karena ini juga ada materi workshop. At least di sini aku menyampaikan apa ya? Mungkin ada unek-unek yang pengen dia omongin seperti itu dan lain-lain, atau dengan aku ingin membangun chemistry antara mereka berdua. At least mungkin dengan cara dia menyampaikan dengan menulis, dia bisa menyampaikan perasaannya dia, terus habis gitu supaya mereka lebih apa ya, lebih erat lagi hubungannya mereka. Mungkin ada kesalahan satu sama lain yang mungkin nggak mereka sadarin itu. Oh iya, dengan adanya kayak gini, nulis dan lain-lain, mereka bisa tahu kesalahan mereka apa atau apa dan lain-lain. Misalnya bonding ya mas? Ya lebih bonding lagi, terus supaya pada saat mereka menikah, mereka tahu, oh iya aku harus ngelakuin apa kayak gitu sih. Ini prewed mas? Ini prewed. Ada 3 atau 4 sih, yang kebetulan juga banyak sempat nangis. Ini kayaknya kalau soal durasi mas, jadi udah fokus banget tadi apa Mas Dimas tadi. Jadi buat kalian nih ya, kalau pengen detail lagi kenal Mas Dimas bisa langsung bisa kunjungi ke Instagramnya Mas Dimas. Asik kok, orangnya tuh bisa ditemukan di mana aja, bisa ditemukan di mana. Temukan di tempat pijat. Weh, Bu Mami. Ini. Oh ini mengambil makna. Maksudnya tuh di Royal, terus sekarang Royal udah nggak ada. Nah, itu tadi sedikit lah cerita-cerita tentang karyanya Mas Dimas. Gimana, menarik nggak menurut kalian? Nah, bisa komen nanti apa aja nih yang barangkali pengen ditanyakan ke depan. Bisa ke Mas Dimasnya langsung ke Instagramnya gitu, atau langsung ke
Instagramnya Perfecto boleh nggak? Perfecto boleh nggak kalau kunjungi langsung ke Mas Oh, Dimas? bisa sih, tapi kalau misalnya itu lebih ke spesifik Oh, untuk wedding sih. spesifik ya. Iya. Hanya Wedding, press list, langsung bisa calon klien maupun pitching bisa. Wes, ya. Yo, Siap. wis. Vendor lain mau pitching silakan. Boleh Mas ya? Silakan. Orang nggak ada price list. Oh iya. Wes, iya sih. Udah dibuka duluan loh, nggak ada price list. Regone Bingung soal pandemi. Iya. sing kon miskin mending gak usah boleh. Negotiable. Enggak sih. Oke. Jadi gini, aku ralat juga. Bukan berarti orang miskin seperti ini achievement sendiri buat aku sih. Ada temannya istri saya, dia tuh pengen difoto sama saya. Mas, aku ketarik foto sama Mas kayak gitu. Terus aku pengen difoto sama Mas. Tapi kalau misalnya ditanyain sama orang tua aku, jangan yang harganya aslinya Mas ya. Di bawah 5 juta aja kayak gitu. Terus kenapa aku ngomong kayak gini? Karena acaranya dia 2 hari, dia pakai foto video kayak gitu. Nah terus habis gitu, tapi acaraku di atas bantaran sungai loh Mas, kayak gitu. Terus sih terus Gara-gara panggungnya loh Mas. iya, terus alhamdulillah dia tuh nggak nawar sama sekali. Maksudnya kenapa itu achievement banget buat saya, karena nggak nyangka ada mbak yang klien yang seperti itu rela menyisihkan duitnya untuk pengen difoto kayak gitu. Nah itu juga Achievement tertingginya Mas Dimas ternyata. itu karena kita juga kita juga memasukkan memberikan vibes yang sedemikian rupa di feed Instagramnya kita gitu. Ada yang bilang juga feed Instagramku masih berantakan, ya nggak masalah gitu loh, karena aku juga masih learning by doing, aku masih meraba-raba. Terus juga aku berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Kalau misalnya ada yang positif, dampak positifnya buat saya juga alhamdulillah seperti itu tadi, juga dampak positifnya dia aku pengen pakai kamu, dan dia nggak nawar sama sekali. Terus habis gitu dia tinggal di atas bantaran sungai kayak gitu. Acara weddingnya pun enggak sih, ada jembatan. Kalau di atas jembatan ya kasihan karena obrak gitu. Nggak, terus acaranya akad nikahnya dia di situ ya di tempat rumahnya itu. dia. Terus ya udah kita berusaha untuk menangkap itu, seperti sorry ya. Oke Mas, lanjutkan Mas. Ada di Instagram Mas? Ada di highlight sih. Di sini saya juga. Oke. Nah, di sini aku nulisin. Dia juga ngasih kebebasan aku, seperti ada si Gawang Aoki juga ngasih kebebasan aku untuk foto. Nah ini aku juga ngambil prepare, terus ambil suasana sekitar. Ya mungkin nggak sebagus seperti yang yang di gedung dan lain-lain. At least ya ini emang real life-nya itu seperti ini, kejadian realnya seperti ini. Mereka juga nggak masalah gitu Pak. Bahkan di kejadian dernya itu sempat, nah ini dia minta izin ke bapaknya. Sorry, dia bapaknya nangis. Terus Sedih bro. Kok bisa kena banget ya dia apa sih? nah ini aku ngasih lihat mereka jalan dari jembatan. Terus dikasih duit enggak mau. Ya udah kita nangkap gitu. Terus juga wah aku dikasih duit nih ya. Ya aku nggak harus untuk orang-orang kasih, ya terserah lah, itu jalan itu. Cuma kalau misalnya mereka mau bikin storyteller, ya storytelling seperti itu, coba ambil sebanyak mungkin. Nah ini kejadiannya lampu mati, ya tetap aku foto gitu loh. Dia berusaha untuk nyalain gitu. At least juga pada saat melihat itu, oh iya ternyata lampu mati pada saat pas akad itu. Jeglek bukan lampu mati. Ada yang ngutip tanda tangan, lirik bapaknya juga ngeliat. Pas doa Mobile Legends bro. Mobile Legends Beauty Journey and Memory. Beauty itu
Beauty itu gimana kita bisa menampilkan atau menyajikan orang itu bisa terlihat cantik atau ganteng sesuai dengan karakternya mereka. Beauty. Itu nggak harus saya garuk-garuk ini bukan berarti ini lah ya. Bukan berarti bohong. Kan ada yang iya kan ada yang gitu ya. Komunikasi. Ilmu komunikasinya gatel boy. Iya. Nah, terus bukan berarti orang itu cantik. Ya, emang kalau misalnya cantik ya pastilah di foto bagaimanapun, di tempat bagaimanapun pasti cantik, tempat pakainya bagus. Tuh, tapi foto yang orang yang mungkin nggak good looking atau yang gemuk kayak gitu, mereka kan berhak untuk di foto yang bagus. Kayak itu mereka bagus dengan caranya mereka sendiri sih. Seperti itu beauty. Journey itu kayak kita mengkisahkan itu tadi sebelumnya perjalanan mereka sebelum sampai ke titik weddingnya itu mereka apa aja sih. Nah seperti itu tadi, ada yang nangis, ada yang terbaru itu mereka pencilaan. Ya ini apa karakternya kita itu seperti ini mas kayak gitu. Itu menurutku sih itu journey, karena untuk sampai ke mau ke wedding mereka sudah melalui fase yang sedemikian rupa seperti dia sampai menyampaikan pendapatnya, aku seperti kayak gini. Yang tadi mungkin nangis itu mungkin dia menyampaikan pendapatnya. Terus memori itu gimana caranya kita atau saya untuk foto itu bisa dikenang, nggak untuk saat ini atau jangka pendek, tapi jangka panjang. Sampai dia jadi nenek, kakek, atau mereka udah meninggal kayak gitu, tapi at least foto itu oh iya anjir bahkan fotonya kayak gini, ada kenangannya. Nah kayak gitu. Iya benar. Itu terus bahkan dia fotonya rokokan seperti yang si Gawang Auge nyeleneh banget gitu kan. Sampai di weddingnya pun juga nyeleneh gitu. Itu terus dia berharap foto itu bisa menyampaikan rasa atau menyampaikan cerita di kemudian hari. Terus ada satu lagi mas, sampai di titik ini kan mas Dimas pasti melalui banyak ini kan mas, fase-fase mungkin mencari jati diri, mungkin cari karakter fotonya gimana. Nah selama itu mas Dimas referensinya apa aja mas? Mungkin yang paling mempengaruhi mas Dimas sampai ke titik saat ini gitu mas. Oke. Tapi sebelumnya gini, saya menyampaikan terima kasih sama beberapa teman saya sih. Yang pertama mungkin ke teman saya Mas Aswin, bocah bagus, itu yang awal kali saya untuk terjun di dunia wedding. Terus dia yang ngajarin aku. Jujur dulu saya itu cukup emosian pada saat motret. Ya biasa anak muda di umur berapa ya, 19 tahun atau 20 tahun lah. Saya berantem mas, waktu saya berantem mas. Enggak gitu juga sih. Emosian. Tapi pada saat diomongin ngeyel kayak gitu. Terus ngeyel. Ya learning by doing by the time dan lain-lain. Maksudnya itu tanpa dia saya pun juga nggak bisa untuk untuk meredam emosi seperti ini. Nah komunikasi ke orang kayak seperti kayak gimana. Bustan itu juga penunjang buat saya juga sih, teman setim saya itu cara ngomong seperti ini. Terus, mungkin saya itu orangnya itu supel, terus gampang deket sama orang, gampang nyaman. Oh yes, bahaya. Enggak bro. Tapi gini, saya ada ilmu komunikasi yang harus kita pelajarin itu. Betul. Terus sama untuk pembentukan karakter, sampai suatu ketika saya sempat bingung. Saya sempat ikutan si workshopnya si Carol, ingin tahu di mana itu titik pencarian jika bakal kita keluar dari zona nyaman maupun kita mengenal dunia luar. At least kita banyak teman, kita banyak relasi dari Bandung main ke Surabaya, dari Semarang main Surabaya, Jakarta dan lain-lain. Terus sampai Jember pun main Surabaya untuk ikutan workshop itu, dan kita saling tukar informasi, terus jalin kerjasama sampai satu ketika saya
bingung mau motret saya bingung untuk ngupload foto beauty, terus foto candid dan lain-lain. Terus ada teman saya namanya Eka, aku harus menyampaikan ini semua itu tadi kan juga berperan ke kehidupan saya. Eka Aditya dia ngomong, aku nggak senang fotomu sing beautyan kayak ngono, kulkulan kayak gitu. Aku lebih seneng ke candid kayak gitu. Oke, itu masukan buat saya. Terus supaya next step atau next event juga saya supaya lebih peka lagi sama hal-hal situ seperti itu, lingkungan sekitar dan lain-lain. Nah akhirnya itu yang membentuk karakter saya. Terus saya berusaha untuk ikutan workshop dan lain-lain untuk ya kembali lagi itu investasi ya. Dan ya mungkin berat untuk secara harga gitu, karena kita juga harus jeli untuk bisa memilih atau membeli sebuah workshop, bukan yang murah. Ya murah silakan, tapi at least ini benefit banget nggak sih seperti itu. Terus kalau bisa yang emang beneran benefit, terus mahal nggak masalah lah, nggak apa-apa lah, untuk mungkin untuk 2 tahun sekali lah atau setahun sekali untuk bisa ikutan workshop itu. Di situ kita di samping kita dapat ilmu, tapi kita dapat link. Itu yang kita perlukan, karena jangan dikira oh iya kita cuma dapat ilmu, tapi link itu sebuah investasi juga gitu. Kita datang ke Jogja, kita datang ke Jakarta, misalnya kita ikutan workshop, tapi oke nih, misalnya orang Jakarta, teman kita se-workshopan, ada kayaknya dia yang di Surabaya, hubungin Cumi aja kayak gitu, link kan, atau betul. Dia ada event di Surabaya, bukan gatel, ini gatel lagi lah. Dia event di Surabaya, dia tahu, mungkin Cumi bisa nggak bantuin aku? Bisa. Bantu rekom lah mas ya? Bantuin untuk motret juga. Ya kan dari Jakarta. Satu sisi aku mau bantuin juga karena kita teman seini gitu, selingkuh pas di workshop. Nah, kita bantuin. Nah, itu kan gak nutup kemungkinan kita dapat rezeki dari situ. Betul mas. Itu sih. Terus di samping kita melek visual juga atau melek sama teoritis, tapi kita juga harus tahu atau belajar komunikasi. Saya dapat seperti itu, seperti ikutan workshop si Felix Irawan. Thank you Go. Nah dari situ mungkin para partisipan, mungkin semoga partisipan itu juga menyadarin dia ikutan workshop. Nah untuk referensi sih saya lebih senang fotonya si Govinda Rumi. Karena pasti udah tahu. Beli Govinda, siapa sih? Ex fotografer. Siapa nggak tahu. Dari si Govind kita bisa lebih itu tadi peka sama komposisi, sama momen juga. Terus dia gila banget sih kalau misalnya nyari foto atau bikin foto itu nggak kepikiran out of the box. Terus dia liar gitu kan. Si Felix Irawan, Carol Kuncoro, terus Your Place. Kalau teman-teman suka foto yang dokumentasi atau jurnalistik gitu ya, itu asik banget sih. Terus ada sih Wabi Sabi di Singapura, Kai Picture itu. Kai Picture ya. Lagi gunanya untuk ikutan workshop itu, jangan segan untuk ikutan workshop, karena di workshop itu selain kita dapat materi dari speaker itu, kita juga jalin relasi juga. Kembali lagi yang saya omong tadi, jalin relasi, dan kita bisa tahu ke partisipan, kita bisa tanya, gimana sih cara jalanin bisnisnya kalian? Ternyata untuk nge-branding brandnya mereka itu seperti kayak gimana, kayak gitu. Kita bisa sharing ilmu, selain kita dapat ilmu di workshopnya itu dari speakernya langsung, kita juga bisa tanya ke partisipan ternyata, dan ilmunya lebih banyak lagi. Terus pengalaman juga pada saat pas kita ikutan workshop itu,
ya mungkin kita ikutan yang agak mahal tapi kita dapat yang lebih paket combo misalnya itu. Terus karena di situ kita apa ya, gimana ya ngomongnya, bingung saya. Apa ya, jadi kok jadi ngomong, kita dapat, selain kita dapat relasi, kita dapat ilmu dari speaker. Bisa di-cut gak sih? Oh bisa. Enggak. Bisa di-cut. Kita dapat link, ini loh, pengalaman treatment klien itu juga sih. Oh iya. Jadi pribadi fotografer di luar sana ya jadinya ya. Jadi gimana? Jadi tahu gitu ya. Oke, mantap referensinya. Kita misalnya emang ada yang emang harus ditutupin. Misalnya kekurangan kita bang itu emang ada yang harus ditutupin. Jangan sampai terlihat ini nggak jago gitu. Tapi juga nggak ada salahnya kita tuh juga memberi info. Ya aku juga nggak seperfect itu gitu. Sama-sama manusianya mas ya. Iya, dari situ kita tahu cara tutur kata, menyampaikan yang enak itu kayak gimana, yang nggak nyakitin hati gimana. Oke, mantap sekali dong referensinya. Pertanyaan terakhir dari saya, harapan dunia fotografi di Surabaya mas sendiri. Kalau pribadinya mas Dimas Cumi, harapannya ke depan kira-kira apa nih? Harus makin maju sih, harus makin nge-live visual juga gitu, terus referensi, terusnya nggak itu juga, tapi juga mereka kembali lagi itu tadi berkomunikasinya gimana, dan harapan lebihnya apa ya, ketika kalian itu semua itu titipan sih gitu kan. Ketika kalian bisa, janganlah kalian sombong. Kalau misalnya kalian ada sesuatu yang mungkin bisa di-sharingkan atau dibagikan, sharingkan gitu. Tapi ya dengan porsinya kalian ya. Kalau misalnya kalian pengen bikin workshop ya silakan kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku pengen niatku lillahi ta'ala untuk menyalurkan apa yang aku bisa, apa yang aku ngerti, ya salurin kayak gitu. Terus ya mungkin ada yang ditutupin, ya itu nggak masalah gitu, karena itu emang dapurnya. Tiap orang berhak untuk menutupin dapurnya mereka sendiri. Tapi kalau misalnya mereka aware akan aware akan lingkungan, ya sesama penggiat seni atau penggiat usaha, ya dan jangan sombong sih kalau misalnya kalian itu bisa. Tuh dengerin guys, jangan sombong. Berarti pada sebenarnya jadi seorang penggiat visual atau ya bukan fotografer aja ya, videografer juga gitu. Namanya seniman gitu, nggak ada yang namanya kotak-kotakan lo gue awakmu kon ngono. Saling-saling aja. Jadi karena aku yakin sih dalam setiap karya itu nggak ada yang namanya tanda titik gitu. Semua itu pasti bakal berlangsung terus. Ketika awakmu mikir misal, karyaku paling apik saiki nang Surabaya, ditiru Cuk. Percaya ditiru. Dan iku nek kon semakin menutupi iku dan kowe semakin kasih blokade buat sharing, aku yakin nggak akan berkembang. Soalnya kan menurutku bergerak itu proses ya, nggak mungkin stuck itu nggak mungkin. Pasti tetap terus berjalan terus. Segi sharing Mas Dimas Cumi keren banget Mas. Keren sih. Aku dapat banyak. Terima kasih banget Mas. Terima kasih udah mampir di studio LLA ini Mas, di Dinas Visual. Kami media yang nggak besar banget, tapi tujuan kami itu sebenarnya mulia. Kebetulan kami dari orang-orang yang dengan keresahan yang sama. Sebenarnya kita juga penggiat visual, ada yang videografer, fotografer. Kita kayak kurang wadah gitu loh Mas di Surabaya. Nah, kita coba mengenalkan nih di Surabaya, membuat semangat lagi. Nah, fotografer tuh ada value-nya loh gitu. Fotografer nggak cuma tukang foto ngono doh. Nggak asal jepret aja. Nah, dengan Dinas Visual ini kami juga pengen mengajak kalian yang di luar sana sebagai fotografer ya mampir ke sini kayak sering-sering kayak Mas Dimas Cumi ini, monggo
Karena kita pengen memajukan fotografi dan kota Surabaya sebenarnya, ya enggak? Karena kami rasa Surabaya ini mati gitu loh kalau anak muda kayak kita ini nggak bergerak. Ya, jangan lupa Jangan lupa ikutin konten kami terus ya. Betul. Nah, terus follow @dinasvisual Visual di Oh, iya. Instagram. @dinasvisual dan jangan lupa follow Dimas_Cumi. Kalau mau sharing-sharing sama Mas Dimas langsung bisa ya Mas ya? Ya bisa. Langsung tinggal di kontak aja. Biasa sama Mas ditemukan ya? di pijet-pijet plus terdekat. Terdekat. Tapi tutup, belum masa tutup ya Mas. Iya. Tutup. Oke, seperti biasanya kita tutup. Salam visual. Mantap. Iki mau gak